Saudara, mari kita ikuti tausiah tarawih bersama Dr. Hajiah Yulia Yasin. Malam hari ini kita akan membincang puasa dan problematika perempuan. Sebetulnya yang punya problem dalam berpuasa ini tidak hanya perempuan ya, bapak-bapak. Bapak-bapak juga pasti punya problem dalam berpuasa ini. Misalnya, ini alhamdulillah di orang Jakarta semua kayaknya ya, nggak ada yang mudik. Belum mudik, Masya Allah, setia dengan Istiqlal. Ketika mudik kita dihadapkan kepada apakah kita harus tetap berpuasa karena safar di zaman ini sudah nyaman, tidak sesuai zaman dulu, sehingga tidak terrealisasi masyakoh yang kemudian membolehkan berbuka, atau apakah boleh berbuka karena kemacetan juga masuk kepada masyakoh, atau bapak-bapak yang kena virus COVID. Ini virus COVID masih ada ibu bapak, jadi harus tetap berhati-hati kita ya. Pasti dihadapkan apakah virus ini sudah masuk ke kualifikasi boleh menjadi dasar berbuka puasa atau tidak. Atau bapak-bapak yang sudah menjelang usia senja pasti dihadapkan dengan pertanyaan, apakah saya sudah masuk kualifikasi manula yang diperbolehkan membayar fidyah dan tidak bisa puasa. Jadi sebetulnya problem ini tidak hanya dari kita, ibu. Bapak-bapak juga punya problem dalam berpuasa. Atau misalnya tadi ayat yang dibacakan oleh Qari'ah, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'd. Jadi nggak boleh kepo. Nah ini saya yakin bapak-bapak kepo juga, kok bukan ibu aja hanya suka kepo. Wala yaghtab ba'dukum ba'd, nggak boleh merumpi. Saya yakin yang merumpi tidak hanya ibu-ibu, tapi bapak-bapak juga. Padahal dalam berpuasa kita tidak hanya menahan dari lapar dan haus, tapi juga dari perbuatan-perbuatan yang tercela seperti tadi kepo, wala tajassasu, mencari-cari kesalahan orang, atau wala yaghtab ba'dukum ba'd, apalagi menyebarkan berita hoax. Nah, namun karena problematika kita kaum perempuan memang lebih kompleks daripada tadi problemnya bapak-bapak. Jadi kalau tadi bapak-bapak hanya berpikir bagaimana tim mudik boleh puasa atau tidak, kalau sakit boleh puasa atau boleh tidak puasa atau harus tetap puasa, kalau sebar hoax atau nonton infotainment apakah mengurangi pahala puasa atau tidak. Kenapa saya katakan kompleks? Karena di antara problem-problem yang dialami juga oleh bapak-bapak, kita memiliki problem lain yang hanya dialami oleh kaum perempuan. Banyak. Tapi karena waktunya sekarang terbatas, dan saya sudah diskusikan pada jangan lama-lama, bosan nanti jamaahnya. Jadi misalnya saja problem yang disebut perempuan itu apa? Ada haid, ada hamil, ada menyusui. Saya tidak ada kan bapak-bapak yang hamil dan menyusui. Nah ini khusus untuk ibu-ibu. Oleh karena itu saya sepakat dengan panitia bahwa malam ini kita akan membahas puasa dan problematika perempuan. Nah, saya penawar ibu-ibu. Ini kok membahas problematika puasa di malam 29 Ramadan. Puasa kita tidak sehari 2 hari lagi gitu ya. Tapi tidak apa. Ini untuk bekal kita menghadapi puasa berikutnya. Jemaah tarawih yang berbahagia, hamil, haid, menyusui atau haid, hamil dan menyusui adalah fitrah seorang perempuan. Dan ini adalah anugerah yang harus kita syukuri. Kenapa? Karena 3 hal inilah kita berhak atas perlakuan 3 kali lipat lebih baik daripada
Alhamdulillah. Jadi ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulnya, ya Rasulullah, man ahaqqu bi husni sahabat? Siapa orang yang paling berhak atas perlakuan baik saya? Kata Rasulullah, apa ibu-ibu? Oh, ini ibu hafal nih. Soalnya pasti anak-anaknya diceramahin pakai hadis ini terus ya ibu ya. Kata Rasulullah, ummuka, ibu. Semaman ya Rasulullah. Ummuka, semaman ya Rasulullah. Ummuka, 3 kali. Nah ini karena hamil, apa di hamil dan melahirkan dan menyusui. Kita berhak atas kehormatan 3 kali lipat belum mendapatkan perlakuan baik dari orang tua kita. Tapi tentu saja hamil, haid, menyusui ini pun menimbulkan problem bagi kita. Di antaranya, ini saya jadi menghadapi ibu ya Pak ya. Karena ini problemnya problem perempuan, jadi bapak-bapak jangan iri kalau saya menghadapi ke arah ibu. Baik, kita lanjutkan. Di antara problem yang kita hadapi adalah ketika bertemu dengan bulan Ramadan. Nah, tadi kan ada haid, ada hamil, dan ada melahirkan, kemudian menyusui. Tapi karena waktunya terbatas, maka di kesempatan kali ini saya hanya akan membahas 3 hadis yang terkait dengan haid dan puasa. Hadis pertama, ibu-ibu, nah ini ibu harus menyimak baik-baik. Jadi saat Rasulullah selesai dari khutbah Idul Adha atau Idul Fitri, itu lewat ke jamaah perempuan. Mungkin begini situasinya ya, Rasulullah lewat ke jamaah perempuan, kemudian kata Rasulullah apa? Ya ma'syarun nisa, gitu ya. Wahai kaum perempuan, perbanyaklah sedekah, kata Rasulullah. Kenapa kita diperintahkan Rasulullah berbanyak sedekah? Karena kata Rasulullah, saya melihat di malam Isra Mi'raj, saya diperlihatkan oleh Allah di malam Isra Mi'raj, ternyata penghuni neraka kebanyakan dari perempuan. Ini bapak-bapak sebentar, tadi belum selesai. Nah, makanya para sahabat protes gitu kan, kok bisa begitu Rasulullah? Kenapa perempuan yang lebih banyak daripada laki-laki di neraka? Apa kata Rasulullah? Coba kita sama-sama evaluasi ya ibu-ibu, apakah ada sifat ini pada kita sebagai perempuan? Kata Rasulullah, karena kalian itu suka ngomel. Nah, ada nggak ibu-ibu? Dan suka melupakan kebaikan suami. Ada nggak? Nggak ada Pak. Ini solusi bapak kali. Solusi bapak ada di sini ya? Ya. Jadi kata Rasulullah, kenapa? Ya kenapa kebanyakan penghuni neraka adalah perempuan? Karena setiap perempuan banyak ngomel. Nah ini di sini ngomel tanpa alasan. Kalau misalnya suami kita memang layak diomelin, omelin, saya juga suka ngomel. Nah, tapi yang ngomel tanpa alasan, ya. Jadi di sini bahasanya Rasulullah mengatakan sinalaan, jadi laknat ya. Jadi ngomelnya memang ngomel yang sangat keras gitu. Jadi kalau ngomel hanya ringan-ringan saja, masih neraka insya Allah gitu ya. Nah, kemudian kata Rasulullah setelah memerintahkan kepada ibu-ibu ini memperbanyak sedekah karena banyak ngomel dan sering melupakan kebaikan suami. Ini biasanya kita melupakan kebaikan suami ketika kita mendengar suami orang berbuat baik kepada istrinya. Kita lupa ada bulan lalu juga suami kita berbuat seperti itu gitu ya. Nah ini tidak boleh ibu ya. Jadi kita tidak boleh melupakan kebaikan pasangan kita karena bisa mengantarkan kita ke dalam neraka. Nah kata Rasulullah ini kita lagi dalam konteks bahwa di bulan puasa ketika kita haid kita tidak boleh puasa. Rasulullah melanjutkan hadis tersebut. Katanya dengan perasaan kagum Rasulullah mengatakan tidak ada orang yang naqisul akal wajib, orang yang kurang agama, orang yang kurang akal dan agamanya, tapi bisa meluluhkan hati laki-laki yang sekeras apapun
Bapak-bapak ada nggak yang nggak takut sama istrinya? Ada nggak? Kok takut salah? Maksudnya ada nggak yang nggak cinta sama istrinya? Nggak ada kan? Semua cinta. Maaf tadi salah, bukan takut bapak-bapak. Karena antara al-hub wal khawf itu sangat tipis bedanya ya. Al-hub itu cinta bapak-bapak. Al-khawf itu takut. Nah bapak-bapak yang mana? Al-hub atau al-khawf? Nah ya, jadi beda tipis. Kembali kepada hadis tadi. Rasulullah lanjutkan kan tadi bahwa tidak ada seseorang yang agama dan akalnya kurang, tapi ia mampu meluluhkan hati laki-laki sekeras apapun. Umar bin Khattab kurang jagoan akalnya, saya rasa tidak ada yang sejagoan Umar bin Khattab di sini. Tapi ketika istrinya ngomel, Umar bin Khattab menyimak baik-baik. Nah, seperti itu ya. Para sahabat yang biasa kritis bertanya kepada Rasulullah, kenapa kok akal kami kurang, agama kami kurang ya Rasulullah? Kata Rasulullah, bukankah syahadah kalian setengah dari syahadah laki-laki? Nah ini dalam hal hutang ya, persaksian terhadap hutang piutang. Kata para sahabat apa? Bala ya Rasulullah, betul ya Rasulullah. Bukankah kalian ketika hari tidak puasa dan tidak sholat? Kata para sahabat, bala ya Rasulullah, betul ya Rasulullah. Itu kekurangan agama kalian. Tapi jangan takut ibu-ibu, kita hitungan puasa Ramadan kita boleh kurang di bulan Ramadan, tapi tidak berarti nilai ibadah kita tidak bisa sesempurna saudara kita yang bapak-bapak. Ini saya sebutkan beberapa alasannya dia itu tetap optimis, bisa lebih baik atau minimal mengimbangi bapak di rumah. Jadi kalau bapak-bapaknya bergayaan bahwa ibadahnya lebih oke daripada ibu-ibu, nah ibu-ibu bisa menjawab. Yang pertama, ketaatan kita tidak puasa di bulan Ramadan saja itu sudah bernilai ibadah. Ya, jadi ketaatan kita untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan itu sudah bernilai ibadah karena Allah memerintahkan kita untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Yang kedua, Allah bapak-bapak ini tidak hanya untuk ibu-ibu tapi bapak-bapak juga menjanjikan kepada kita tetap mengalihkan pahala kebaikan kepada amalan-amalan rutin yang selalu kita kerjakan ketika kita tidak bisa mengerjakan amalan tersebut karena ada alasan syar'i. Ibu-ibu sekarang tidak sholat, tidak puasa karena haid. Ibu-ibu ketika tidak haid mereka berpuasa dan sholat, maka insya Allah pahala puasanya tetap mengalir, pahala sholatnya tetap mengalir. Karena Allah, karena Rasulullah bersabda, Alaisa. Sebentar saya lihat contohkan dulu. Tidak mau abdu awsawarot ya, seandainya jika seorang hamba melakukan perjalanan atau sakit, kata Allah lahu minal ajri misla makana ya'malu sahihan muqiman. Nah ini artinya jika kita sakit atau kita melakukan perjalanan kemudian kita tidak melakukan amalan-amalan baik yang kita lakukan secara rutin, maka Allah akan tetap mengalirkan pahalanya. Artinya, nah ini habis ini, tadi kalau bagi ibu-ibu biar optimis ya, tetap dengan ketaatan kita, tidak melakukan sholat, tidak melakukan puasa karena kita haid, insya Allah pahalanya akan tetap mengalir. Untuk bapak-bapak, hadis ini untuk ibu-ibu juga sebetulnya bisa kita jadikan motivasi untuk memulai amalan-amalan rutin. Misalnya kita biasakan sholat duha, sehingga ketika kita mudik besok nggak sempat sholat duha, misalnya sebetulnya sholat duha bisa dilakukan di kendaraan yang bapak. Tapi misalnya tidak bisa melakukan sholat duha karena mudik,
atau karena rapat yang begitu serius dan tidak bisa ditinggalkan, atau mungkin di sini ada seorang dokter sehingga tidak bisa melakukan sholat duha karena 6 jam harus operasi, ini tetap pahalanya akan mengalir. Maka dari sekarang biasakanlah kebaikan-kebaikan yang menjadi rutinitas, puasa Senin Kemis, sedekah walaupun sedekah yang mudah dan ringan, agar pahalanya tetap terus mengalir walaupun kita memiliki halangan untuk melakukannya. Alasan ketiga, kita di bulan Ramadan ini yang tidak boleh begitu hanya sholat dan puasa. Sementara amalan-amalan baik lainnya yang Allah janjikan pahalanya berlipat ganda di bulan Ramadan itu tetap bisa kita lakukan begitu. Kita masih tetap bisa berlomba dengan bapak-bapak membaca Al-Quran. Pak, sekarang bisa berapa juz Pak? Ibu-ibu bisa baca Al-Quran asal tidak menyentuh mushafnya. Ibu-ibu juga bisa balap-balapan zikir Bapak cuma 100 kali. Subhanallah kita 1000 kali. Bisa banget ya. Kita juga bisa beristighfar. Tidak ada larangan untuk orang yang haid beristighfar, zikir dan membaca Al-Quran. Maka yang dilarang itu hanya puasa dan sholat, sehingga kita bisa optimis bahwa nilai ibadah Ramadan kita bisa juga mengimbangi bapak-bapak, bahkan mungkin melebihi bapak-bapak. Kenapa saya yakin? Karena alasan keempat itu memastikan bahwa sebetulnya puasa kita akhirnya full 1 bulan, karena kita diwajibkan untuk mengkodok puasa yang tidak kita lakukan di bulan Ramadan karena haid. Jadi artinya hadis yang pertama sudah kita selesaikan dari dulu. Jadi kita tetap optimis bahwa nilai ibadah Ramadan kita bisa mengimbangi bapak-bapak atau saudara kita laki-laki, bahkan bisa melampaui. Berikutnya, kewajiban qada. Ini ada hadis yang menarik dari Sayyidah Aisyah ya. Jadi diceritakan dalam sebuah hadis, Sayyidah Aisyah ini baru sempat mengqada puasanya di bulan Sya'ban. Nah, ini bulan Sya'ban itu kan sudah mau masuk Ramadan tahun berikutnya. Mungkin ada pertanyaan, sebetulnya kita harus mengqada puasa itu kapan sih? Nah, dari hadis Sayyidah Aisyah ini kita bisa menyimpulkan beberapa hal, beberapa hukum terkait qada puasa. Yang pertama, nah ini bapak-bapak juga bisa memberitahu istrinya yang mungkin kebetulan tidak hadir malam ini. Jadi kewajiban qada ini adalah masuk kepada wajib muasa. Wajib muasa ini artinya waktunya luas, sejak Syawal hingga Sya'ban. Oleh karenanya Sayyidah Aisyah juga baru mengqada puasa di bulan Sya'ban. Tapi tentu saja karena qada ini merupakan hutang, nah, sebagaimana hutang kita harus mempercepat membayarnya jika mampu dan ada kesempatan. Nah, jadi sebaiknya ibu-ibu mempercepat mengqada puasanya. Kenapa Sayyidah Aisyah mengqada puasanya baru bulan Sya'ban? Nah, ini hal yang berikutnya, artinya hukum berikutnya, bahwa hak suami itu selalu didahulukan atas apapun, bahkan atas kewajiban yang waktunya muasa. Ya, jadi hak suami dalam hal ini Rasulullah, Sayyidah Aisyah ingin memastikan bahwa kapanpun Rasulullah membutuhkannya, ia siap. Nah, oleh karena itu, ia mengakhirkan puasanya ke bulan Sya'ban. Kenapa ke bulan Sya'ban? Karena Rasulullah juga memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ada hadis yang meriwayatkan bahwa Rasulullah tidak pernah banyak berpuasa sebanyak di